Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas soal-soal yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai tata nama senyawa alkana. Langsung saja, kita bahas untuk soal nomor 1A. Tentukan nama senyawa berikut. Nah, di sini ada senyawa alkana dengan rantai yang bercabang. Untuk menentukan namanya, berarti kita harus menentukan dulu rantai utama. Dari beberapa jawaban yang sudah kalian berikan ke Ibu, masih ada beberapa siswa yang masih salah dalam menentukan rantai utamanya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang menuliskan rantai utamanya seperti ini. Kemudian ada juga yang menuliskan rantai utamanya seperti ini. Dan yang ketiga ada yang menuliskan rantai utamanya seperti ini. Nah, kita akan bahas satu-satu dimulai dari rantai utama yang ini. Ini masih termasuk ke dalam rantai utama. Namun sekarang kita tentukan jumlah atom karbonnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti rantai utama yang pertama ini memiliki 5 atom karbon. Selanjutnya kita lihat pada struktur yang kedua. Kalian perhatikan ujung ujung pada rantai. Nah, ujung yang ini adalah CH3. Sedangkan ujung yang ini adalah CH2. Nah, yang harus kalian ingat, pada senyawa alkana, ujung rantai itu pasti selalu CH3. Tidak akan ada CH2, sehingga rantai utama yang ini bukanlah merupakan suatu rantai utama. Nah, sekarang kita lihat pada rantai yang ketiga. Meskipun bentuknya seperti ini, tapi rantai utama ini masih merupakan rantai yang simetris, sehingga masih bisa dimasukkan ke dalam rantai utama. Selanjutnya kita hitung jumlah atom karbonnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ingat, rantai utama itu mengandung atom karbon yang paling banyak, sehingga dari struktur ini yang bisa dijadikan sebagai rantai utama adalah struktur yang bawah, sedangkan yang ini bukan. Nah, selanjutnya kita tentukan cabangnya. Di sini ada CH3 dan ada CH3, sehingga pada struktur yang ini terdapat 2 cabang metil. Nah, selanjutnya kita beri nomor. Penomoran itu dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Kalian perhatikan, kalau penomoran dimulai dari ujung atas, berarti cabangnya itu akan ada di nomor 1, 2, 3, 4. Beda halnya kalau penomoran dimulai dari ujung bawah, maka cabang akan berada di nomor 2. Sehingga penomoran itu dimulai dari ujung bawah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya tinggal kita beri nama. Ingat, urutan penamaan alkana adalah menyebutkan nomor cabang, diikuti nama cabang, dan diikuti dengan nama rantai utama. Pada struktur ini cabangnya ada di nomor 2 dan 3. Cabangnya adalah metil, jumlahnya 2, sehingga diberi awalan di. Dan rantai utamanya mengandung 6 atom karbon, berarti rantai utamanya adalah heksana. Maka nama senyawanya adalah 2,3 dimetil heksana. Angka 2 dan angka 3 menunjukkan nomor cabangnya ada di atom C nomor 2 dan nomor 3. Dimetil menunjukkan bahwa cabang metilnya ada 2, dan heksana menunjukkan jumlah atom karbon yang terdapat dalam rantai utama. Selanjutnya kita bahas soal 1B. Tentukan nama senyawa berikut. Di sini senyawanya masih merupakan suatu alkana dengan struktur yang berbeda dan bercabang. Maka kita tentukan lagi rantai utamanya. Nah, dari jawaban yang sudah kalian kirimkan ke Ibu, masih ada yang salah dalam menentukan rantai utama. Kita lihat. Yang pertama, ada yang menggambarkan rantai utamanya seperti ini.
Kemudian yang kedua, ada yang menggambarkan rantai utamanya yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat satu-satu jumlah atom karbon dalam setiap rantai utama. Untuk struktur yang pertama, rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian untuk struktur yang kedua, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga terdapat 6 atom karbon. Dua-duanya memiliki jumlah atom yang sama. Nah, sehingga dua-duanya masih bisa dijadikan sebagai rantai utama. Namun, sekarang kalian perhatikan jumlah cabang yang terdapat pada rantai pertama dan rantai kedua. Pada rantai pertama, ini jumlah cabangnya hanya ada 1, yaitu propil. Sedangkan pada rantai yang kedua, jumlah cabangnya ada 2, ada etil, ada metil. Sehingga kalau rantai utamanya memiliki jumlah atom C yang sama, tetapi jumlah cabang yang diikatnya berbeda, maka kita milih rantai dengan jumlah cabang yang terbanyak. Sehingga yang bisa kita gunakan sebagai rantai utama adalah struktur yang kedua, yang ini tidak bisa digunakan. Nah, di sini ada dua jenis cabang. Yang pertama ada etil. Yang ini etil, kemudian ada metil. Selanjutnya kita beri nomor. Ingat, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Berarti penomoran dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya baru kita beri nama dengan menyebutkan nomor cabang terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada dua jenis cabang yang berbeda, yaitu etil dan metil. Ingat di aturan bahwa kita harus mengurutkan cabang berdasarkan abjad. Etil dan metil lebih dulu etil, sehingga etil disebutkan terlebih dahulu. Maka penamaannya menjadi 3 etil, 2 metil heksana. 3 menunjukkan bahwa cabang etil ada di atom C nomor 3. Kemudian 2 metil berarti cabang metil ada di nomor 2, dan heksana adalah jumlah atom karbon pada rantai utama. Selanjutnya kita bahas soal nomor 1C. Di sini ada struktur senyawa alkana lagi dan bercabang. Nah, untuk menentukan namanya, kita lihat lagi penentuan rantai utamanya. Nah, untuk soal nomor 1C juga masih ada siswa yang salah dalam menentukan rantai utama. Kita lihat. Yang pertama ada yang menjawab bahwa rantai utamanya lurus seperti ini. Dan yang kedua ada yang menjawab rantai utamanya seperti ini. Nah, ini dua-duanya masih bisa dijadikan sebagai rantai utama. Sekarang kita lihat jumlah atom pada rantai utama yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengandung 6 atom karbon. Sedangkan pada rantai yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom karbon. Sehingga yang menjadi rantai utamanya adalah pada struktur yang kedua. Yang ini bukan merupakan rantai utama. Selanjutnya, di sini kita lihat ada cabang 1. Cabangnya adalah etil. Setelah itu kita beri nomor. Penomoran dimulai dari ujung cabang yang paling dekat dengan penomoran dimulai dari ujung rantai yang dekat dengan cabang. Kita lihat dari ujung sini, maka cabangnya akan ada di nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat dari bawah, 1, 2, 3, 4. Sama-sama ada di nomor 4. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalian bebas menentukan nomornya, mau dari atas atau dari bawah. Oke, misal kita tentukan dari bawah, berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru setelah ini kita beri nama dengan menyebutkan nomor cabang, yaitu ada di nomor 4. Kemudian jenis cabangnya metil dan rantai utamanya adalah heptana.
maka nama senyawanya adalah 4-etil heptana. 4 ingat menunjukkan nomor cabang, etil menunjukkan nama cabang, heptana menunjukkan nama rantai utama. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini kalian diminta untuk menuliskan rumus struktur dari senyawa berikut. Yang A, nama senyawanya 2,3 dimetil butana. Nah, kalau kalian diminta untuk menuliskan struktur dari nama itu lebih mudah, ya. Kita mulainya dari ujung. Nah, kita lihat di sini. Butananya ini menunjukkan nama rantai utama, sehingga kita gambarkan butana itu berarti atom C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kalian beri H itu hanya ujung-ujung rantai saja, karena sudah pasti kalau alkana ujung rantainya itu pasti dimulai dengan CH3. Kemudian setelah menggambarkan rantai utama, baru kita lihat ke sini di metil. Berarti cabangnya ada metil dan jumlahnya ada 2. Kemudian di sini ada angka 2 dan 3. Artinya cabangnya itu ada di atom C nomor 2 dan ada di atom C nomor 3. Sehingga kita beri nomor dulu pada rantai utamanya. Yaitu misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, atom cabangnya ada di atom C nomor 2, berarti di sini kita gambarkan CH3. Kemudian ada di atom C nomor 3 juga kita gambarkan CH3. Maka 2,3 dimetilbutana strukturnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut yang nomor 2B. Nama senyawanya adalah 3-etil 2,2,4,6 tetrametil-oktana. Oke, kita mulai dari ujung. Oktana berarti rantai utamanya punya 8 atom C. Kita gambarkan dulu 8 atom C. Ujungnya langsung kita beri CH3. Oh, maaf. Nah, ini rantai utamanya mengandung 8 atom C. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ujung-ujung cabangnya langsung kita tuliskan H-nya berjumlah 3, yaitu CH3. Yang ini juga CH3. Nah, untuk atom karbon yang ada di antara ujung dengan ujung, ini penambahan atom H-nya kita akhirkan, ya. Di mana sekarang kita tentukan dulu cabangnya. Di sini ada tetrametil, berarti terdapat 4 cabang metil. Nomornya ada di nomor atom C nomor 2 dan nomor 2, kemudian nomor 4 dan nomor 6. Nah, kita tuliskan dulu, beli nomor dulu atom C-nya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, cabangnya itu ada di atom C nomor 2, cabang metilnya. Berarti di sini CH3, kemudian juga ada di atom C nomor 2 lagi ke atas CH3. Kemudian di atom C nomor 4, berarti cabangnya ada di sini. Kita gambarkan CH3. Kemudian di sini juga ada lagi di nomor cabangnya ada di atom C nomor 6, berarti kita gambarkan di sini. CH3, baru yang terakhir ada cabang etil di atom C nomor 3, berarti kita gambarkan di sini. Gugus etil CH2, CH3. Nah, baru setelah kita menuliskan cabang-cabangnya, yang terakhir kita tentukan jumlah atom H pada setiap atom C. Dimulai dari sini. Ingat, C itu bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, sekarang kita lihat dulu ikatan pada atom C yang di sini sudah berjumlah 4 atau belum. Kita lihat jumlah ikatannya 1, 2, 3, 4.
Karena atom C sudah berikatan 4 ikatan kovalen, maka di sini tidak usah ditambahkan lagi atom H. Lanjut kita ke atom C nomor 3. Ikatannya baru berjumlah 1, 2, 3. Berarti si atom C biar bisa menjadi 4 butuh 1 ikatan lagi. Maka yang 1 ikatan lagi itu diisi dengan 1 atom H. Begitupun yang ini. C di sini sudah mengikat 3. Ke pinggir 1, ke pinggir kanan 1, ke atas 1. Sehingga untuk jadi 4 kurang 1. Nah, yang 1 ini dipakai berikatan dengan H. Nah, sekarang C yang nomor 5 baru mengikat 2. Ke pinggir 1, ke pinggir lagi 1. Berarti untuk menjadi 4 dia kurang 2 ikatan lagi. Maka yang 2 itu akan berikatan dengan 2 atom H sehingga menjadi CH2. Yang ini C yang di sini baru punya 3 ikatan, ke kiri 1, ke atas 1, ke kanan 1 sehingga menjadi untuk jadi 4 kurang 1 ikatan maka diisi oleh 1 atom H. C yang di sini baru punya 2 ikatan, ke kiri 1 kemudian ke kanan 1. Untuk mencapai 4 ikatan maka butuh 2 ikatan lagi. Nah, yang 2 ikatan ini dipakai berikatan dengan 2 atom H. Nah, sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Oke, demikian pembahasan soal dari yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.